Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi Baginda Alam yakni Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya hormati, pernah tidak sih kita membantah orang tua, menjawab nada tinggi atau malas mendengarkan nasihat mereka? Kadang kita merasa orang tua tidak pernah paham akan keadaan kita. Kita merasa pendapat teman lebih penting daripada nasihat ayah dan ibu. Padahal justru orang tua adalah orang yang paling sayang banget kepada kita dan paling ingin melihat kita berhasil. Di dalam Islam ada satu ajaran yang disebut birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Ini merupakan salah satu amalan yang sangat besar pahalanya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut lebih jauh, perkenalkan saya Rizky Hudawati dengan NIM F12612510008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih orang tua begitu dimuliakan dalam Islam? Karena orang tua, terutama ibu, telah mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ayah juga bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka berdua berkorban banyak demi anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Setelah perintah untuk menyembahnya, Dia menunjukkan bahwa kedudukan orang tua sangatlah tinggi. Yang artinya kita tidak boleh meremehkan, menyakiti atau membentak mereka. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kalau orang tua ridho kepada kita, insya Allah Allah pun ridho. Sebaliknya, kalau kita menyakiti hati orang tua, maka kita bisa kehilangan keberkahan dalam hidup. Teman-teman, berbakti kepada orang tua bukan soal kata-kata, tetapi soal sikap. Misalnya, berbicara dengan sopan, tidak membentak orang tua kita, mendengarkan segala nasihat yang diberikan mereka, membantu pekerjaan di rumah, mulai dari hal-hal kecil, tidak harus dari hal-hal yang besar. Kalau orang tua menyuruh kita sesuatu, usahakan untuk merespon dengan baik. Kalau kita tidak setuju, sampaikan dengan bahasa yang lembut. Jangan langsung marah atau langsung membantah mereka. Karena sekalipun kita punya pendapat, kita tetap harus menghormati mereka sebagai orang tua kita. Selain itu, kita juga bisa berbakti dengan membantu pekerjaan kecil di rumah. Contohnya, membereskan tempat tidur, atau mencuci piring, menyapu, atau membantu belanja. Hal-hal kecil seperti itu bisa membuat orang tua merasa senang dan terbantu. Jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua. Doa anak yang soleh adalah salah satu amalan yang tidak akan putus pahalanya. Kita bisa mendoakan mereka agar diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, berbakti pada orang tua bukan berarti kita tidak boleh punya pendapat sendiri, tetapi kita harus tetap menjaga adab dan akhlak saat berbicara kepada mereka. Anak yang baik bukan hanya yang pintar di sekolah, tetapi juga yang tahu cara menghormati orang tuanya.
Mari mulai sekarang kita lebih sopan, lebih sabar, dan lebih sayang, hingga lebih taat kepada kedua orang tua kita. Jangan menunggu sampai kehilangan baru kita menyesali perbuatan kita selama di dunia. Selagi mereka masih ada, mari kita bahagiakan mereka. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu berbakti kepada orang tua. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.